Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan kembali nge-review. Ini adalah salah satu complexion baru lagi ya. Setelah kemarin aku review untuk cushionnya yang rollover reaction, sekarang adalah punyanya Emina. Yes, pastinya kalian udah tahu ya, ini namanya adalah Emina Daily Matte Cushion yang seperti ini. Jadi sebenarnya seri Daily Matte itu dulu aku udah coba kayak compact powdernya sama apa ya, aku lupa. Pokoknya ada beberapa produknya gitu. Sekarang aku akan cobain cushionnya karena penasaran. Di sini juga dia menyebutkan 8 jam long lasting. Jadi dia bakal tahan sampai 8 jam. Karena memang sesuai seriesnya ini yang matte ya. Jadi biasanya akan cocok di tipe muka kulit aku yang normal to oily. So kali ini di videoku aku akan kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana, sampai hasilnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku. Dan juga selalu ya ada tes ketahanannya. Kalau kalian udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya, karena dia masih masuk ke yang series Daily Matte, itu tuh memang dominan warna kuning kayak gini. Di bagian depan ada nama produknya, Emina Daily Matte Cushion. Dengan klaimnya tadi 8 jam long lasting. Udah gitu ada SPF-nya 25 PA++, oil control agent. Jadi dia bisa mengontrol minyak nih yang ada di wajah. Terus selanjutnya ada skin like finish, healthy matte on the go. Jadi nanti kalau dilihat dari klaimnya ini hasilnya nggak bakal yang kelihatan matte banget ya. So pastinya nanti kita akan lihat waktu dipakai di wajah aku kayak gimana. Di bagian belakangnya kalau aku kasih tunjuk detailnya ke kalian, di situ ada klaim produk. Udah gitu di bagian bawahnya ingredients-nya seperti biasa akan aku zoom ke kalian ya untuk bagian itu. Kalau kalian penasaran untuk komposisinya apa-apa aja. Netonya di sini ada 15 gram. Kemarin harganya aku beli sekitar 93.500, jadi nggak sampai 100.000. Untuk ukuran cushion sih harga segitu masih lumayan terjangkau ya. Dan untuk produknya Emina ini pastinya dia sudah BPOM, halal juga. Jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lagi. Aman buat dipakai di wajah. Masuk sekarang ke package cushion bagian dalamnya yang pastinya juga masih sesuai warnanya kekuningan kayak gini. Tapi dibandingkan package luar kayak lebih tone down ini warna kuningnya. Ada nama produknya di bagian depan, terus di bagian belakang juga ada keterangan-keterangan selain nama produk. Nama shade-nya juga di sini yang aku pakai adalah W02 Natural. Udah gitu di bagian bawahnya expired date sampai di tahun 2025. Tapi biasanya sih kalau udah dibuka, bentar ya, ada keterangannya nggak ya di sini? Nggak ada. Tapi kalau untuk cushion sih biasanya setelah dibuka kayak sekitar 1 tahunan gitu nggak sih bisa dipakainya. Cuman karena nggak ada keterangannya jadi aku nggak bisa kasih lihat. Yang pasti sih kalau misalnya kita beli cushion dengan harga 15 gram dipakai tiap hari pun 1-2 bulan juga udah habis. So nggak masalah ya dengan expired date yang selama itu. Dan sekarang langsung akan aku buka aja nih untuk cushionnya. Di bagian dalam pastinya sama dengan cushion-cushion pada umumnya, ada kaca. Puffnya juga di sini kayak warna krem gitu. Udah gitu base bagian dalamnya tuh warna hitam. Dan di bagian dalamnya kalau dibuka sebelum ke cushionnya kayak gini, dia ada kayak penutupnya awalnya ya. Jadi menurut aku kalau dia masih tertutup rapi kayak gini, untuk produknya juga masih steril. Dan sebelum aku aplikasikan di wajah aku, seperti biasa ring light bakal aku matiin dulu biar nanti cahayanya alami langsung dari sinar matahari. Sekarang aku akan kasih lihat ya tadi cara pengaplikasiannya seperti apa di wajahku. So aku bakal balik dalam kondisi bare face. 1, 2, 3. Oke, kayak gini ya muka aku sebelum mengaplikasikan cushion. Seperti biasa ya, kalau kalian udah ngikutin channelku lama pasti tahu ada beberapa imperfection di wajah aku. So langsung kita akan lihat aja kayak gimana nih kemampuan dari Emina Daily Matte Cushion. Apakah bisa mengcover sempurna di wajah aku? Dulu sih aku udah nyobain yang bedaknya tuh lumayan ya, memang dia bener-bener bisa kontrol minyak di wajah aku. Sekarang kita lihat nih untuk cushionnya kayak gimana. Setelah dibuka, pastinya aku buka dulu nih bagian cushion dalamnya buat kasih lihat ke kalian shade-nya kayak gimana. Oke, ini dia untuk shade-nya. Kalau dilihat dari warnanya, aku suka nih. Biasanya warna-warna kayak gini cocok di tipe skin tone wajah aku. Dan untuk puffnya sendiri menurut aku sih ini nggak terlalu tebel, tapi juga nggak tipis banget. Cuman lumayan empuk nih di bagian bawahnya. Dan pastinya tekstur permukaannya juga halus. Jadi langsung aja sekarang akan aku pakai di wajah aku. Aku akan mulai dulu di sisi kanannya ya. Dan ini aku udah sedikit zoom wajah aku biar kelihatan lebih jelas. Langsung aja akan aku ambil cushionnya. Dia kurang mantep sih, coba. Nah, segini. Dan langsung akan aku tap-tap saja nih di wajah aku.
Beberapa kali tap, ini sudah kelihatan coveragenya cukup bagus ya. Sekarang masuk ke area bawah mata dan juga lipatan hidung. Di lipatan hidung kayak gini sih kalau misalnya puffnya tuh bentuk teardrop itu akan lebih gampang, tapi karena ini bulat, jadi kalian harus pastikan bener-bener sudah nempel ya di sini sama di area bawah mata. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Kelihatan di situ memang coveragenya sudah cukup oke untuk area bawah mata aku yang tadinya cukup gelap, ini sudah mengcover. Udah gitu noda-noda yang ada di dagu juga. Palingan ini yang ada di pipi aku agak samar kelihatan dikit banget yang ujung karena itu emang nodanya tuh lumayan gelap. Nanti bisa aku layer lagi ya. Yang pasti sih kalau dari segi finishnya nih, dia bisa dibilang sih finish matte, tapi matte-nya nggak yang bener-bener matte banget gitu, kayak masih ada glowy-nya. Jadi kesannya masih natural, tapi bukan yang kulit banget sih, bisa dibilang kelihatan kalau kita pakai sesuatu di wajah. Tapi dengan hasil yang seperti ini, satu kali tap menurut aku coveragenya udah bagus tuh. Kalian bisa langsung lihat aja after before-nya di wajah aku. Udah gitu kalau aku lihat di puff-nya, ini juga nggak menyerap produk nih. Kalian bisa langsung lihat ya, semua nempel di wajah aku. Terus karena memang ini bagian ujungnya ada yang belum tercover, aku akan tambahkan dikit banget untuk mengcover di area itu biar kayak lebih tambah full aja ya. Dan seperti ini untuk hasilnya. Sekarang aku akan lanjut dulu di sisi kiri wajah aku yang kelihatan nih di sini ada bekas jerawat kemerahan dan beberapa imperfection yang lainnya. Aku ambil satu kali tap juga sama dengan yang tadi. Udah gitu aku tap-tap langsung. Dan ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku. Kalau aku lihat sih dari finishnya memang dia tuh nggak yang bener-bener matte banget, agak ada glow-nya gitu. Kalian aja sekarang aku akan ngebahas beberapa klaim produk yang ada di packagingnya ya setelah ini sudah selesai diaplikasikan di wajah. Yang pertama dia menyebutkan Amina Daily Matte Cushion dengan finish healthy matte, ringan seperti second skin. Oke, kalau bisa aku lihat di sini memang dia kayak matte yang agak glowy, jadi bisa dibilang healthy matte ya, nggak yang bener-bener matte kelihatan berbedak. Tapi kalau dibilang yang bener-bener second skin, menurut aku sih setelah aku zoom kayak gini, itu nggak yang bener-bener kelihatan kulit gitu loh. Kayak terlihat ada sesuatu di wajah, tapi juga nggak yang berbedak banget. Udah gitu yang kedua, mengontrol minyak dengan ekstra proteksi SPF 25 PA++. Jadi nanti klaimnya sendiri dia bisa mengontrol minyak yang ada di wajah, padahal ini jelas hasilnya nggak terlalu matte. Nanti kita akan lihat ya seperti apa. So buat kalian yang punya tipe kulit normal untuk oily kayak aku atau bahkan yang berminyak, wajib banget tunggu cushionnya ini sampai bener-bener ngeset, barulah setelahnya di set menggunakan bedak. Karena kalau enggak sih dengan finish yang seperti ini aku kurang yakin kalau bakal cukup tahan lama. Setelahnya dia juga menyebutkan nyaman untuk penggunaan sehari-hari dengan formula yang breathable dan tidak membuat kulit menjadi kering. Oke, sejauh ini yang aku rasakan di wajah aku sih memang ini ringan ya, walaupun aku pakai cushion tuh kayak nggak berasa berat sama sekali. Jadi nanti kita lihat setelah dipakai seharian kayak gimana, apakah bener ya muka kita nggak akan kering dan tetap lembab. Dan ini yang terakhir dengan tingkat coverage medium buildable, mudah di touch up dimanapun dan kapanpun. Oke, dari segi coveragenya memang bisa dibilang medium to full coverage. Aku akan kasih tunjuk aja ya detailnya before after ke kalian. Tapi di wajah aku dia memang sudah cukup bisa menutupi area bawah mata, noda-noda bekas jerawat, dan juga noda yang ada di pipi aku. Tapi tadi untuk noda kegelapannya memang butuh sekitar 2 layer. Tapi dengan coverage yang seperti ini di wajah aku sudah kelihatan lebih flawless, warna kulitnya juga merata. Tapi kalau ngomongin masalah touch up-nya, sebenarnya aku bukan tipe yang suka touch up di mana-mana kayak tiba-tiba diaplikasikan lagi baik complexion ataupun lip product ya, karena kayak menurut aku ribet aja sih. Jadi untuk di bagian itu sepertinya aku nggak bisa buktikan juga, karena kan sekalian aku biasanya tes ketahanan seharian tuh nggak aku touch up sama sekali. Kita bisa lihat pure ketahanan cushionnya tuh seperti apa setelah dipakai sampai sore ataupun malam. Tapi kalau misalnya kalian tim touch up dan udah nyobain juga cushion daily matte-nya dari Amina ini, kayak gimana sih waktu di touch up? Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Oh ya, tadi dia juga menyebutkan sudah ada kandungan SPF 25 PA++. Pastinya ini akan memberikan proteksi lebih ya ke wajah. Setelah kalian menggunakan sunscreen, pakai cushion ini kayak lebih double protection aja.
Jadi aman ya dipakai buat kalian yang punya banyak aktivitas di luar ruangan. So pas banget ya buat aku yang kemana-mana sering naik motor, jadi akan lebih memproteksi wajahku. Dan untuk shade yang W02 natural di aku ini cocok ya, kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya dengan leher aku masih cukup match. Karena kan tadi memang ada warna kekuningannya. So, buat kalian yang punya tipe skin tone kayak aku, bisa cobain juga nih untuk shade yang naturalnya. Sebenarnya sih aku tadi udah ngomong-ngomong lumayan lama ya, tapi biar lebih ngeset lagi, aku akan kerjain alis aku dulu. Langsung akan aku cepetin aja, 1, 2, 3. Oke, ini udah jadi ya alisnya. Sekarang aku langsung mau set aja menggunakan bedak nih, karena sepertinya udah lumayan ngeset untuk si cushionnya di muka aku. Nggak terlalu yang seglowy di awal pakai ya. Dan sebenarnya aku punya untuk compact powdernya Emina yang Daily Matte juga. Ini sih seingat aku oil controlnya lumayan bagus. Jadi aku agak ragu-ragu kalau misalnya aku pakai sekarang nanti kondisi dari cushionnya tuh nggak bisa bener-bener real ketahanan cushionnya. Jadi aku memutuskan sepertinya aku mau pakai bedak lain aja nih seperti biasa dari Makeover Hydra Stay yang Radiant Finishing Powder karena dia tuh dari segi ketahanan minyaknya nggak terlalu yang banget-banget. Jadi aku selalu bilang ya kalau lagi tes ketahanan. So, aku akan pakai ini aja untuk set di sekitaran T-zone aku. Nih, kayak gini udah mau habis ya untuk bedaknya. Karena aku suka itu sih. Nih, aku akan pakai di T-zone aku aja. Seperti ini dan langsung akan aku swipe-swipe menggunakan brush. Untuk yang area lain tuh tipis-tipis aja biar hasilnya juga kelihatan lebih natural. Pastinya setelah di set menggunakan bedak ini langsung kelihatan lebih matte tapi masih natural banget sih hasilnya. Tapi ada keunggulannya nih, karena tadi si cushionnya itu tidak menyamarkan pori-pori di sekitaran hidung aku kayak yang geradakan komedo juga. Setelah di set menggunakan bedak, hasilnya kelihatan lebih smooth sih menurut aku. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk sampai di step ini sudah jam 10.01, jadi jam 10 pagi ya aku awal pakai. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Dan seperti ini ya untuk hasil makeupnya, seperti biasa makeup flawless natural ala aku. Sejauh ini aku menggunakan cushionnya sih di wajah masih berasa ringan walaupun tadi aku udah set menggunakan bedak masih nyaman ya. Udah gitu juga cukup flawless, nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa. Karena memang ini baru pertama kali aku pakai, jadi seperti biasa ya akan aku update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Dan akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya buat kalian yang penasaran nih sama cushion terbarunya Emina ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Ini aku habis pulang belanja sampai rumah jam 3, jadi pakainya tuh sudah sekitar 5 jam untuk cushion Emina ini. Dan yes, dia lumayan banyak transfer ya di masker karena tadi di jalan emang super panas banget. Kalau aku lihat sih ini ada yang aneh dengan bagian sekitaran kacamata nih. Dia bener-bener udah ngelopek tuh di area hidung atas dan bekas kacamatanya. Ngelopeknya juga nggak main-main, lumayan parah ya. Tapi kalau aku perhatikan di bagian lainnya bisa dibilang belum terlalu berminyak di sekitaran T-zone-nya. Dan coverage selain T-zone aja masih bagus nih. Cuman lama-lama kayak agak terlihat berbedak ya daripada awal pakai tadi lebih natural. Kalau aku perhatikan ini di sekitaran mulut atas aku ada yang ngelopek juga karena di situ aku keringetan. Tapi coveragenya di bekas jerawat masih oke. Yang paling kelihatan sih di bagian yang ngelopek di hidung sama bekas kacamata bener-bener keangkat banget sih. Pantesan tadi nempelnya lumayan banyak ya di maskernya. Dan ini update aku yang kedua 5:30, pakainya sekitar 7,5 jam. Aku akan kasih lihat zoomnya aja. Ini di lipatan hidung sampai ke atas mulut kayak sudah mulai lumer gitu. Nih kalian bisa lihat ya. Udah mulai ngegeser kalau aku tap menggunakan jari karena di situ udah berminyak. Dan kalau aku perhatikan nih di area bekas jerawat juga sudah mulai memudar coveragenya. Padahal udah nggak pergi-pergi lagi ya. Yang paling parah sih tetap di sekitaran hidung. Pokoknya di sekitaran T-zone aku tuh dia sudah ngegeser dan keangkat untuk cushionnya. Aku belum tahu sih ini penyebabnya apa. Sepertinya sih tadi udah bener step-stepnya. Udah aku diamkan baru di set menggunakan bedak. Kalau diperhatiin di sini agak kelihatan keki juga atau berbedak di area bawah mataku lumayan kering.
Ini yang pasti di sini bener-bener sudah lumer banget tuh di sekitaran dagu aku. Kalau dilihat hasilnya seperti ini di wajah aku untuk Emina Daily Matte Cushion, buat aku sih ini kurang tahan lama ya. Karena di tipe muka kulit aku yang normal tuh oily, dia pemakaian baru sekitar 4 jam dengan kondisi panas-panasan udah lumayan lumer dan tadi juga keangkat di masker. Dan setelah dipakai lama juga kelihatan agak keki atau berbedak gitu di muka. Menurut kalian sendiri gimana? Coba dong komen-komen di bawah, atau mungkin ada yang udah pakai Emina Daily Matte Cushion ini, bisa sharing juga ya pengalaman kalian. Tapi karena ini baru percobaan pertama, nextnya mungkin aku akan pakai lagi ya. Kalau udah akan aku update di kolom deskripsi.